Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Semuanya masuk? Masuk. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Dio Megatara. Adi Saputro. Terus Selfie. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi kita akan membahas Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu sebelumnya ada berapa teman-teman? Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, kita nanti akan membahas tentang tentang Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar, terus kemudian apa perannya dan bagaimana kita bisa meneladani dari beliau ini. Sebelumnya, mari kita lihat video Abu Bakar. Bukti aja. Abu Bakar masih mendapatkan Khalifatul Rasul, yang artinya Khalifatul Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah bermakna pribadi. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai Nabi. Oke teman-teman, pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang Khulafaur Rasyidin, terutama yaitu pada khalifah yang pertama. Siapa khalifah yang pertama? Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakang Abu Bakar. Nama lengkapnya itu siapa nama lengkapnya? Abdullah bin Affan. Beliau itu sahabat dekat dengan Nabi yang mendapatkan julukan yang dijuluki oleh Nabi dengan julukan As-Siddiq. Nah, ini julukan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Artinya adalah yang benar, karena menggunakan apapun yang dibawa oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu terus kemudian Nabi wafat, ada kekosongan kepemimpinan. Akhirnya yang karena kosong pimpinannya Islam itu semua sahabat ada 2. Di Bani Satifah itu ada yang ingin yang menjadi pimpinannya adalah orang Ansor. Ada yang ingin yang menjadi pimpinannya adalah Muhajirin. Artinya yang mau bersahabat, artinya diadakanlah musyawarah. Kebetulan Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah, dan ternyata dalam musyawarah tersebut diterima oleh semuanya. Saat itulah kekhalifahan berbagi. Kekhalifahan pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah
kebijakan Khalifah yang pertama di kebijakannya adalah yang pertama, karena kebijakan yang pertama pas saat Nabi itu meninggal dunia, terus kemudian banyak juga sebagian orang Islam yang murtad. Jadi sebagian yang dulu orangnya itu adalah Islam, terus kemudian murtad. Ada yang murtad, bahkan ada yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Dan inilah yang diselesaikan oleh Abu Bakar berkat ketegasannya. Akhirnya yang murtad bisa kembali, terus kemudian yang mereka mengaku sebagai Nabi baru setelah Nabi Muhammad bisa diperangi. Kasusnya nama Musailamah al-Kadzdzab. Terus yang kedua, pada masa beliau adalah ketika pembukuan Al-Quran. Al-Quran dulu tercecer-cecer. Al-Quran dulu tidak seperti sekarang yang jadi satu, hanya dihafalkan dan ditulis di ada yang ditulis, ada yang juga jadi macam-macam kita. Ini Al-Quran ada doanya. Terus kemudian saat memahami orang-orang yang murtad, sebagian sahabat banyak yang meninggal dan sahabat tersebut ternyata hafal Al-Quran. Karena khawatir kalau ini kalau banyak nanti mendapatkan yang meninggal dan siapa nanti yang bisa menjaga Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar dengan usulan Umar bin Khattab akhirnya memberikan keputusan adalah dibukukannya yang namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran pembukuan pertama memang pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau juga dengan baik pada masa Utsman bin Affan. Ini sekarang terkenal dengan Kampus itu sebagian kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Sekarang adalah ayo kita bersama-sama, ya ini bersama-sama akan kita pemahamannya biar lebih mendalam. Saya akan bentuk ini permainan ya, match and match. Nah, mencontohkan ini ada kartu untuk pertanyaan dan ini ada kartu untuk jawaban. Kartu pertanyaan nanti pilih salah satu. Satu-satu pilih satu itu ya, maju ke depan pilih satu. Sudah siap teman-teman? Siap ya? Oke, kita mulai. Ayo, pilih satu. Yang pertanyaan. Berarti yang jawaban. Pertanyaan yang jawaban. Oke, sudah semuanya udah ya. Ayo, sekarang dianalisis, dilihat, terus dipasangkan. Ayo semuanya mencari pasangannya masing-masing. Ayo sini semuanya. Dan tidak cocok. Pasangannya dengan siapa? Oke, sudah, semuanya sudah ya, ketemu. Oke, maju untuk mencocokkan. Oke, ada pokoknya yang cocok ya, sudah cocok. Oke, dari sini dulu. Berarti pertanyaannya dulu, pertanyaannya apa? Oke, ya. Terus kemudian Nabi palsu siapa? Nabi palsu namanya? Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Terus ini
pengganti Abu Bakar. Khalifah pengganti Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Terus Lama berkhalifahan Abu Bakar. lama beliau Bakar berapa tahun? 2 tahun. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini semuanya bisa menambah pengetahuan kita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah pertama yang kita ketahui, beliau itu adalah khalifah yang sangat tegas dan bisa kita teladani bersama. Sebagai khalifah, beliau tetap menjadi orang yang sederhana dan tidak memanfaatkan jabatannya terus kemudian digunakan untuk kepentingan keluarganya. Terbukti setelah beliau itu meninggal dunia, beliau tidak mewariskan khalifahnya itu kepada anaknya, tapi ditunjukkan orang yang terbaik saat itu di dunia Islam yaitu Umar bin Khattab. Cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.